Saya mohon izin untuk off videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini ada Arina Ulfamawada, Desrika, Eka Yuliani, Muhammad Rifki, dan saya sendiri, Santi Deva. Kemarin kami telah membuat videonya ya, di presentasi. Nah, teman-teman semua ada yang mau ditanyain? Intinya kita diskusi gitu tentang apapun itu, mau dari yang soal kemarin atau kurang paham, dan nanti kita diskusi gitu. Mungkin di waktu, nah mungkin 38, jadi ini sekarang 36 sampai 38, jadi kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti mungkin kita diskusi aja mengenai soal, ataupun karena di soal juga ada beberapa mungkin yang bingung, nanti kita diskusi gitu. Satu menit lagi ya. Jika mau ada yang ditanyain, boleh didiskusikan biar kita menemukan titik terangnya gitu. Apa kekeliruannya atau apa gitu. Yang bingungnya kita diskusikan bersama-sama. Berdasarkan kesepakatan tadi, ini sistemnya kalau diskusi aja dari soal gitu, gak apa-apa ya. Karena nanti kalau mau kalian mau masuk di tengah mengenai materi yang kita sampaikan kurang jelas atau apa, boleh masuk. Tapi mungkin karena sekarang ada bingungan dari soal juga, soal aja dulu gitu. Nah, mungkin nanti dari soal nomor 1 dulu. Nanti saya juga akan, nanti saya bergantian dengan teman-teman kelompok. Nah, tapi dalam untuk soal nomor 1 ini saya bertanya dulu kepada kalian untuk diskusi ya. Ini sistemnya diskusi. Ibu, Linda Adela izin bertanya, boleh Linda? Gini San, boleh tolong dijelasin bagian afinitas sama hubungan kestabilan atom nggak? Oh, boleh. Nanti ditambahin juga sama teman-teman ya. Kalau berdasarkan dari buku Cheng, afinitas elektron itu adalah
perubahan energi yang terjadi ketika satu elektron itu diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Nah, afinitas elektron ini yang paling besar itu Floor gitu. Jadi kemampuan suatu apa sih namanya itu? Kemampuan suatu atom untuk menerima elektronnya gitu. Itu kalau berdasarkan di buku Cheng. Mungkin ditambahin oleh teman-teman yang satu lagi tadi, mohon maaf, Linda yang mitos elektron dan kestabilan ya. Pengaruh kestabilan ini. Pengaruh kestabilan itu kalau di buku Cheng itu tidak dijelaskan secara detail. Mungkin di teman-teman di buku yang lain teman-teman kelompok saya bisa menambahkan. Kalau di afinitas kalau di buku Cheng afinitas elektron itu yang tadi saya sebutkan, yaitu perubahan energi yang terjadi ketika satu elektron diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Nah, jadi di buku Cheng juga dijelaskan afinitas elektron yang paling besar itu berada pada unsur fluor. Gitu. Mohon maaf ya saya interupsi. Slide-nya harus yang sejalan. Oh iya. Di buku Cheng. Nah ini, afinitas elektron adalah negatif dari perubahan energi yang terjadi ketika satu elektron diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Ini di menurut buku Cheng. Oke, di buku lain tidak adakah? Ada Ibu. Boleh dilanjutkan oleh teman saya? Betul, boleh ya, tentu saja. Dari berbagai buku, bukan hanya satu buku. Iya. Sebentar ya, ini yang mau saya komentari kembali. Sebelumnya sudah pernah dikomentari. Buku Barke ini digunakan untuk menemukan miskonsepsi apa saja yang ada dalam setiap topik yang dibahas. Kebetulan topik yang dibahas kali ini adalah tabel periodik unsur. Apa saja sih miskonsepsi yang ada dalam pikiran siswa tentang tabel periodik unsur? Tapi kalau di sini saya menafsirkannya, loh kok ini sama saja dengan analisis konsepnya gitu. Mana ada nggak miskonsepsinya tentang tabel periodik itu seperti apa gitu? Apa gitu miskonsepsi yang ada di dalam buku Barke ini? Adakah tentang tabel periodik miskonsepsinya seperti apa? Halo. Ibu, izin Ya. menjawab Ibu. Ya. Dari saya sendiri ini, menurut saya nggak ada Ibu miskonsepsinya. Nah, kayak sudah katakan, kalau di buku Barke tidak ada, maka cari miskonsepsi itu dalam artikel-artikel penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dilakukan orang lain, tentu saja bukan Anda yang melakukan penelitiannya. Gitu. Tapi kalau ada dari buku Barke, boleh diambil dari sana. Tapi ketika di buku Barke juga ada, tapi Anda ingin mencari dari literatur lainnya, artikel penelitian lainnya, tentu saja itu sangat dianjurkan. Jadi ada gitu miskonsepsi pada tabel periodik itu apa saja misalnya. Satu apa, dua apa, dari sumber A, dari Barke misalkan. Miskonsepsinya katanya ini. Seharusnya seperti apa. Lalu dari buku dari artikel lainnya dalam jurnal misalnya. Apa judul jurnalnya, penulisnya, dan seterusnya. Kemudian apa saja miskonsepsinya, satu, apa, dua, apa, tiga, apa, dan seterusnya. Yang seharusnya seperti apa. Nah, sebetulnya itu yang diharapkan. Buku Barke itu
sebagai itu gitu. Jadi salah satu sumber di mana kita bisa mencari dan menemukan miskonsepsinya seperti apa sih yang dialami oleh siswa gitu. Oleh siswa, oleh calon guru, boleh oleh guru, boleh oleh siapapun gitu ya, tentang sekarang tabel periodik unsur misalnya. Seperti begitu. Jadi kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan dari bukunya Barke, tapi dari yang lain. Sebentar, saya mau konfirmasi dulu. Bisa ditangkap maksud saya? Bisa Ibu, saya bisa. Bisa, oke. Terima Jadi kasih. jangan sampai teman-teman yang lain yang akan datang tetap aja seperti begini, sama dengan kelompok sebelumnya. Teman-teman kelompok 1 itu sudah saya komentari, mungkin kurang tertangkap ya, karena kalau daring ini kan bisa ada bermacam-macam lah ya, kemungkinannya. Sehingga teman-teman kelompok 2 masih tetap melakukan hal yang sama. Jadi saya konfirmasi lagi ya, seperti tadi. Tolong Eka sampaikan kembali kepada teman-temannya tentang peran buku Barke. Baik Ibu, nanti disampaikan. Baik, terima kasih Eka. Sebentar. Kok nggak nyambung ya? Saya minta TEK menyampaikan kembali apa yang saya sampaikan tadi tentang peran dari buku Barke. Oh, langsung di sini Ibu nyampeinnya. Sampaikan kembali oleh TEK, tertangkap tidak dengan apa yang tadi saya sampaikan. Karena bisa saja saya menyampaikan A, yang ditangkap B. Begitu maksudnya, ya. Oh, iya Ibu. Jadi yang saya tangkap dari informasi yang disampaikan oleh Ibu, buku Barke ini sebagai panduan aja gitu. Kira-kira di materi ini tuh ada enggak miskonsepsinya gitu. Misalnya kalau yang sekarang kan tentang sistem periodik, kira-kira ada enggak miskonsepsi yang dialami oleh siswa gitu dalam materi tersebut. Jika ada, maka dibahas gitu. Pasti ada pembahasan di dalam buku. Tapi kalau nggak ada, pasti nggak akan ada pembahasan di dalam buku Barke. Sehingga kalau nggak ada pembahasannya bisa dicari di artikel lain selain dari buku Barke ini. Gitu. Oke, kalau di buku Barke ada, apakah tidak perlu mencari dari literatur lain? Jika buku Barke ada, mungkin artikel lain atau penunjang lain perlu buat menunjang aja Ibu informasinya. Oke. Melengkapi. Oke, terima kasih TEK. Berarti pesan saya tersampaikan dan ditangkap oleh TEK seperti itu. Jangan sampai teman-teman kelompok berikutnya masih melakukan hal yang sama. Kalau ini kan seperti itu ya, seperti teman-teman kelompok 1. Barke dianalisis seperti itu nggak harus seperti itu. Ya, oke, silakan lanjutkan. Tadi afinitas elektron kalau ada di buku Barke boleh disampaikan. Tadi baru dari Chang. Saya kembalikan kepada Teh Santi. Baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya penjelasannya boleh dilanjutkan oleh teman-teman dari buku-buku yang lain. Yaitu tentang Afinitas elektron dan kestabilan ion. ya, satu persatu. Ya, Afinitas elektron dulu ya. boleh? Ya, baik Ibu. Boleh mau diambil alih oleh siapa? Yang siap dulu. Cika, Rifki, atau Arin boleh menyampaikan pendapatnya. Di slide-nya terus cari sambil slide-nya jalan terus sambil nyari. Jangan diam. Ini silver ya gitu. Nah, kan ini ada. Ini dari buku Silver. Yuk. Ya. Baik, dari buku Silverberg itu afinitas elektron bisa dilihat kalau afinitas elektron adalah perubahan energi yang menyertai penambahan dari 1 mol elektron menjadi 1 mol atom atau ion gas. Begitu. Bedanya apa dengan yang tadi dibahas dong? Halo. Dibahas bedanya, persamaannya, perubahan energinya ada sama.
Terus tadi kalau di buku Chang kan ada aktif dari perubahan energi. Di sini tidak dicantumkan negatifnya. Lalu ini satu mol elektron, penambahan satu mol elektron pada sesuatu menjadi satu mol atom atau satu mol ion gas. Nah, kita lihat dari buku lain, mana sih yang paling tepat? Apakah negatifnya perlu ada? Kan buku Chang tadi ada negatifnya ya. Negatif perubahan energi yang menyertai tadi. Satu molnya tidak ada penekanan di buku Chang. Kalau di sini ada penekanan. Satu mol, penambahan apa? Satu mol elektron. Jadi elektron menjadi satu mol atom atau ion gas. Begitu ya cara membahasnya itu harus bukan hanya membaca gitu. Kalau tadi kan ada di buku Chang begini begitu sudah malahan mau berhenti gitu ya berlari ke yang lain. Jangan dulu gitu ya supaya kita cari mana ya yang akan kita gunakan nanti kalau mengajar begitu ya. Oke. Silakan dilanjut dari literatur yang lainnya. Kayak gitu ya, Sunda kok semua konfigurasi elektron. Tunggal siapa? Nah, boleh. Buat dari yang afinitas elektron. Sebelumnya di PPT ini ada kesalahan penulisan gitu ya. Jadi artinya sebenarnya dari afinitas elektron itu perubahan elektron ditambahkan ke atom, gas terisolasi untuk membentuk ion dengan muatan -1 gitu ya. Jadi itu ada salah penulisan, harusnya -1 bukannya bukannya 12 gitu. Oh, iya. Harusnya -1 ya. Iya. Salah sudah disampaikan ralatnya. Lalu bedanya apa dengan yang tadi dibahas? Baik, kalau tadi dengan itu ada perbedaan dengan kita menyebutkan muatannya juga gitu. Tapi dengan buku Silberberg sendiri itu berbeda karena pada buku itu menyebutkan dengan bentuk mol gitu, tidak dengan muatan. Mungkin seperti itu Bu kalau dari buku Witten sendiri. Tambahan lainnya dari teman-teman yang lain boleh. Apa lagi perbedaannya? Apa persamaannya? Bandingkan dengan Chang. Bandingkan dengan Silberberg. Apalagi bedanya? Ibu mohon maaf suara Ya? tidak terlalu terdengar Ibu. Oh gitu, kalau sekarang gimana? Sudah baik Bu. Sudah baik ya. Jadi saya minta dibandingkan, tambahkan apalagi perbedaannya dengan pernyataan tadi yang dari buku lalu Silberberg. Sudah disampaikan barusan ya, lalu apalagi gitu. Kalau ini ada sampai dengan muatannya, kalau Silberberg tidak. Kemudian apa lagi? Ini ya yang namanya membaca itu bukan hanya afinitas elektron didefinisikan sebagai bla bla bla. Bukan itu, yang namanya membaca itu adalah memahami. Maksudnya apa gitu kan ya? Jadi ketika menyusun atau menganalisis bukunya, ini maksudnya apa sih? Nah paling tidak kan satu orang dari satu buku gitulah ya. Nah sekarang dibahas dari beberapa buku. Jadi maknanya apa? Persamaannya apa? Atau perbedaannya apa? Misalnya ini dengan Cheng, buku Cheng. Persamaannya apa? Kan sudah di awal tuh awal. Ya harus melototin ini ya, slide-nya jangan sambil berbaring. Jangan
pulang pergi sana ke sini supaya nggak nyambung ini slide-nya. Nggak usah, ini mau kemana ini? Operator slide mau kemana? Halo? Mau kemana ini? Mohon maaf Ibu, katanya slide-nya agak ada error Bu. Oh ya, tutup Iya, dulu, nggak apa-apa. Oke, stop dulu, kemudian lagi kita coba lagi ya. Nah gitu direspon, jadi saya tahu apa yang terjadi gitu kan. Kalau enggak jelas gitu ya. Dikomunikasikan. Coba lagi oleh yang kebetulan lagi bagus nih sinyalnya. Misalnya siapa nih? Silakan share lagi. Jangan terlalu banyak paham kalau bisa. Nah, Desrika, oke, terima kasih. Kalau mau, oke, ini yang afinitas perubahan energi yang menyertai penambahan 1 mol elektron terhadap sesuatu ya, sehingga sesuatu itu menjadi atom atau ion gas. Berarti kalau atom tadinya dia bermuatan positif. Kalau di sini ya, tadinya dia bermuatan positif, ketika menerima elektron menjadi atom. Nah, dan ini atau ion gas. Nah, berarti asalnya dia berupa atom. Nah, penambahan elektron ini berarti menarik elektron menjadi apa? Menjadi ion ya, dalam keadaan gas. Itu kan ya maksudnya ya, yang kedua ini. Lalu kalau mau balik lagi ke Cang boleh gitu ya. Tadi teh apa? Tapi sebetulnya Anda masing-masing bisa membuka file ini karena ada gitu ya di di Google Drive-nya. Jadi nggak bolak-balik begitu sebetulnya. Tuh kan ini, apa bedanya dengan ini? Alami kata-kata kalimat yang tadi, ya kata-kata kuncinya ada perubahan energi, menerima elektron, tapi tadi 1 mol yang diterimanya. Kemudian membentuk sesuatu, apakah atom atau ion dalam keadaan gas. Sekarang kita lihat di sini, kata Chan, afinitas elektron itu adalah negatif dari, nah itu yang tidak ada di kata-kata yang tadi. Ini ada kata negatif, berarti selalu negatif kalau dinyatakan seperti ini, negatif dari perubahan energi yang terjadi ketika 1 elektron diterima oleh atom dalam keadaan gas. Kelihatan kan persamaannya apa? Ada perubahan energi. Persamaannya itu apa lagi? Menerima elektron. Itu ya, apalagi dalam keadaan gas. Lalu bedanya apa? Di sini ada kata negatif. Di sana tidak ada kata negatif. Apa selalu negatif? Jadi mana yang benar kan gitu ya? Jadi kita nggak cukup dari 1 buku. Makanya diminta dari beberapa buku supaya nanti Anda bisa mengambil keputusan. Mana sih yang lebih tepat? Apakah pakai kata negatif ataukah tidak? Gitu ya, diantaranya itu. Kemudian yang lainnya ya, apakah angka afinitas elektron itu untuk 1 elektron atau untuk 1 mol elektron yang diterimanya, gitu ya. Sehingga ini diterima oleh atom. Kalau yang tadi menjadi atom, berarti diterimanya oleh ion positif. Ion positif 1 ya. Terus tadi ada kata-kata atau menjadi ion. Oh, berarti asalnya atom menerima elektron berarti menjadi ion bermuatan negatif
satu. Tadi sudah diralatnya sudah disampaikan. Nah, seperti itu gitu. Jadi yang mana ya masih belum ada yang persis sama gitu. Belum ada yang persis sama kan? Dari 3 sumber itu. Dari Chang ada negatifnya. Kemudian dari siapa yang kedua, Silverberg, ada apa? Bedanya tidak ada kata negatifnya. Kemudian dari Witten ada 1 mol. Ya, terus apa yang lainnya lagi? So, ini Chang, kita kembali ke yang berikutnya. Silverberg sebelum akhirnya. Ya. Kenapa mundur? Bu, mungkin boleh menyampaikan satu lagi, Bu? Boleh, tentu saja. Aduh, itu yang diharapkan. Yuk. Nah, kalau dari yang Anda baca itu, kalau di Witten itu ada tulisan gas terisolasi gitu, Bu. Sedangkan yang lain itu nggak ada tulisan gas terisolasi, cuma cukup jadi sebagai gas gitu, dari gas, keadaan gas. Oke. Ininya kata-katanya mana Pak yang ada? Ibu maaf, diulang caranya. Oh. Silverberg tadi gimana tadi katanya? Kita lihat lagi ya. Yang Witten, Bu. Sebentar, ini bedanya. Ini sudah ada 1 molnya ya. 1 molnya sudah ada. Atom atau ion gas. Oke, perubahan energinya ada. Mol menjadi atom atau ion gas. Oke. Lalu yang Witten katanya ada terisolasi. Oke. Perubahan energi tidak ada kata ya di sini. Demikian pula yang Silverberg tidak ada kata negatifnya. Yang ada kata negatifnya adalah baru dari Chang saja. Perubahan energi ketika sebuah, ini juga 1 buah. Sama dengan Chang, 1 buah. Tapi Silverberg 1 elektronnya ya. Sebuah elektron ditambahkan ke atom gas yang terisolasi untuk membentuk ion dengan muatan negatif 1. Oke, tapi sama-sama gas gitu ya, hanya tidak secara spesifik terisolasi. Ya iyalah, nggak mungkin bergabung campuran dengan yang lain-lainnya, mungkin gitu ya, maksudnya ini ada tekanan ke arah sana. Ini satu elektronnya. Coba yang berikutnya dari Zumdahl. Dari Zumdahl analisis apa ya? Ibu, maaf, untuk buku Zumdahl tidak dijelaskan. Halo? Ada yang bisa Jadi di menangkap? dalam PPT ini tidak ada. Apakah memang di buku Zumdahl-nya tidak ada? Sekarang teman-teman kelompok mana yang kebetulan membahas buku Zumdahl? Halo? Tolong direspon ya segera supaya tidak vakum. Baik, Ibu. Ya. Izin ini untuk teman-teman mungkin ada dari teman-teman yang lain yang membahas buku Zumdahl, boleh masuk, boleh menambahkan. Iya. Untuk kelompok 3 ya yang bahas buku Zumdahl, boleh? Jika ingin menjelaskan, boleh dipersilahkan. Iya, mau tanya dulu ada atau tidak gitu dulu kan ya. Kalau ada seperti apa gitu. Boleh ditayangkan boleh atau disampaikan secara lisan boleh. Kelompok, kalau kelompok 1 buku Chang. Kelompok 2 buku apa nih? Oh, Semua. Maaf. Kelompok 3, kelompok 4 apa? Kelompok 4 Witten dan kawan-kawan.
Silakan teman-teman kelompok Zoomdal, buku Zoomdal, mangga. Kalau teman-teman kelompok 1, kelompok 2, tidak menyampaikan apa konsep prasyaratnya gitu. Kemudian ini digunakan untuk materi apa yang selanjutnya. Saya lihat, saya cari-cari di slide-nya itu tidak menemukan itu. Apakah benar? Benar, Ibu. Mungkin nanti ditambahkan ya, supaya Kami putus-putus. meneliti waktu awal, mungkin nanti. Oke, nggak apa-apa, nanti ditambahkan ya. Konsep prasyaratnya apa, jika ada. Kemudian nanti ini digunakan untuk membahas materi apa yang menggunakan prasyarat ini, gitu, supaya lengkap. Ya, nanti dilengkapi. Oke. Kok teman-teman kelompok 3, padahal Zoomdal kenapa belum merespon, masih mencarikah? Ibu, mohon maaf. Ya. Ya, untuk kelompok 3, ada Bu bahasannya mengenai afinitas elektron. Oke. Terus gimana tuh katanya? Ya, berdasarkan bacaan kelompok kami dari buku Zoomdal, afinitas elektron itu merupakan perubahan energi saat adanya penambahan elektron ke dalam suatu atom gas. Namun, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa di buku teks lain juga diterjemahkan sebagai energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam atom gas. Seperti itu, Ibu. Berarti ada energi yang dilepaskan, gitu ya. Energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam atom gas. Tapi di sini hanya dinyatakan sebagai perubahan energi saat adanya penambahan elektron ke dalam suatu atom gas. Jadi tidak secara eksplisit berapa banyak satu elektron, 1 mol elektron, gitu ya. Tidak spesifik. Hanya katanya ada tambahannya. Namun dalam buku teks lain diterjemahkannya itu sebagai energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron, ini buku lain katanya ya, sebuah elektron ditambahkan ke dalam atom gas. Dalam buku ini afinitas didefinisikan sebagai perubahan energi yang berarti jika ada penambahan elektron, maka reaksinya eksotermik. Dan nilai yang sesuai untuk afinitas elektron adalah tanda negatif. Kemudian ada beberapa nilai, nah cuma ini nggak ada data mana afinitas elektron. Afinitas elektron apakah semuanya negatif nilainya? Perubahan energi, jika ada penambahan elektron maka reaksinya eksotermik. Berarti kan negatif ya kalau eksotermik. Maka nilai yang sesuai untuk afinitas elektron adalah negatif. Ada yang mau coba dibuka bukunya, masing-masing ya, yang dianalisis. Lalu ada nggak angka-angka ya? Karena kan energi ini berhubungan dengan bilangan ya, perubahan energi. Berapa sih afinitas elektronnya untuk? Nah, kan ada ya, apakah untuk 20 unsur pertama atau yang lain-lainnya. Boleh dibuka tak lalu disampaikan supaya kita ingin konfirmasi ya, apakah betul semuanya negatif? Kalau semuanya negatif, oh iya berarti bisa kita terima lah ya, nanti tak aman gitu ketika kita mengatakan bahwa itu nilainya negatif gitu ya. Di buku-buku lain selain Chen itu tidak mengatakan negatif, hanya perubahan energi saja. Berarti kan tafsirannya kalau perubahan energi bisa positif, bisa negatif, gitu ya yang kita tahu. Begitu. Oke, berarti di buku Zoomdal ada, akan tapi di PowerPoint kelompok 2 tidak ada. Makanya ini agak aneh nih, teman-teman yang
menganalisis buku Zumdahl dari kelompok 2 berarti belum selesai. Mungkin ya terlewat, mungkin belum lengkap. Jadi nanti harus dilengkapi supaya banyak itu ya sumbernya. Oke. Dari buku yang sudah, berarti dari buku apa lagi ya? Sudah habis semuanya? Buku Chang, buku Witten, sudah. Terus buku apa lagi? Ada buku yang tidak dianalisis juga sih ya. Buku Barke nggak termasuk yang 5 itu, bukan. Ya, buku Barke itu di luar. Di luar. Kita ingin informasi ada miskonsepsi apa sajakah, baru ke buku Barke. Sudah ada yang menemukan nilai-nilai untuk afinitas elektron? Udah, Bu. Sudah, boleh share screen. Ini boleh tutup dulu ya kita lihat. Boleh dipindah ke bagian Silverberg di bagian afinitas elektron. Iya. Masih di sini slide ini atau silakan di share Ada saja. di slide-nya. Oke, silakan Kang Rifki boleh di share dari bukunya atau dari slide kelompok 2. Dari slide saja, Bu. Bentar. Slide kelompok 2. Oh, tolong di share lagi kalau begitu. Kelompok 2 bisa mendengar suara Kang Rifki? Mendengar, Ibu. Oke. Responnya kalau apa-apa tuh baik Bu atau apa gitu. Supaya kita tahu, oh iya sedang menyiapkan. Atau kalau tidak merespon, pada kemana ya? Karena kita daring gitu ya masalahnya. Nah, Kang Rifki silakan. Boleh digeser ke bagian Silverberg di afinitas elektron. Jika terima kasih. Jadi di di buku Silverberg energi dalam setiap unsur itu berbeda-beda ya afinitas elektronnya. Nah, di buku Silverberg itu sendiri yang mempunyai nilai negatif itu hampir keseluruhan kecuali di unsur nitrogen dan juga di golongan 8A gitu, yang yang mempunyai nilai positif gitu. Sedangkan di unsur lain itu bernilai negatif. Yang mempunyai nilai negatif yang paling besar itu adalah unsur klorin. Sedangkan yang ditampilkan di sini yang mempunyai nilai positif paling besar adalah dari buku yang lain misalkan Witten dan sebagainya mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Xenon mungkin ya sama dengan radon. Oke. Baik, masih ada tambahannya Kang Rifki, bagus ya. Jadi kembali ke sini, oh ternyata ada. Tadi nggak kelihatan karena kecil-kecil. Nah, di buku ini, ya Silverberg ini, makanya dia tidak menyampaikan kata negatif. Gitu ya. Kemudian ada datanya di sini di sebelahnya. Ternyata memang ada yang tidak negatif. Pada umumnya ya negatif, tapi misalnya ada yang tidak negatif. Mungkin tadi sudah disampaikan Kang Rifki, ada di N, ada di gas mulia. Jadi ternyata kalau kita menambahkan kata negatif, berarti menjadi kurang umum. Karena ada yang tidak negatif nilainya. Berarti nanti kalau kita sampaikan, berarti ya perubahan energi saja. Ya. Jadi tidak negatif di perubahan energi. Kelihatannya begitu ya, karena data menunjukkan, oh iya, seperti begitu gitu ya, sehingga lebih aman gitu ya. Hanya sayang ini kurang jelas satuannya gitu ya. Kalau satuannya mungkin kilojoule per mol, nah artinya kan memang seperti itu gitu ya, bukan per atom, bukan per ion, bukan per elektron. Berarti nanti bisa sih sebenarnya kalau ingin. Berarti kalau untuk bukan 1 mol elektron yang diterima, melainkan hanya 1 elektron, ya tinggal dibagi dengan bilangan Avogadro.
Jadi itu bisa ditentukan gitu ya. Kalau untuk 1 mol bisa, kalau untuk 1 elektron juga bisa, tidak masalah karena itu tadi gitu ya, kita bisa mengkonversi penambahan dari tergantung kepada satuannya. Apakah kilojoule per mol atau sekian kilojoule per penambahan 1 elektron menjadi 1 atom atau 1 ion gas. Mungkin begitu ya. Nah, Boleh masuk bentar, Bu? iya. Iya. Ini kalau di buku Silberberg itu dicantumkan bahwa satuannya per mol gitu, Bu. Oh, Dan ya, oke, bagus. Nah, bagus ya. dan Jadi juga kalau boleh menyampaikan, Bu. Jadi ya, mungkin kalau misalkan pakai kalimat itu, jadi afinitas elektron umumnya dari semua unsur itu umumnya bernilai negatif begitu ya, Bu ya? nah kalau itu nggak. Tapi kalau mengatakan afinitas elektron adalah negatif dan perubahan energi, enggak, ternyata ada yang positif gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa oh iya sih kebanyakan memang negatif ya, nggak apa-apa, bagus ya Kang Rifki seperti begitu, kita lebih aman, itu sumbernya juga jelas. Berarti ini data yang ada di samping ini adalah untuk elektron yang ditambahkan atau yang diikat, yang tarik. Nah, itu oke, berarti kan lebih ini ya, nanti kita kalau ngajar tuh oh ya tidak akan mengatakan afinitas elektron adalah negatif perubahan energi ya, karena tadi ya ada yang positif, atau misalnya oleh penambahan 1 elektron bisa ya, penambahannya 1 mol elektron ya bisa gitu, terhitung. Kemudian ini dalam keadaan gas ya, terisolasi, oke, itu penguatan saja terhadap gas ya, terisolasi, nggak boleh ada yang lain-lain. Bagus ya. Sekarang kalau misalnya bedanya dengan keelektifan apa? Afinitas elektron dengan keelektronegatifan. Ya, boleh mulai mencari keelektronegatifan. Izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Kalau untuk di buku Cheng sendiri di bagian tabel periodik untuk keelektronegatifan tidak dijelaskan, namun ada di Witten, saya baca di PPT yang telah dijelaskan teman saya, ada di Witten. Oh gitu, boleh dilihat. Di buku Witten. Lalu izin menambah. Iya. Ya. Jadi bedanya apa dengan afinitas elektron? Tadi kan menarik elektron, sama-sama menarik elektron. Tapi ini di sini tidak dikatakan sebagai perubahan energi, tidak ada kata-kata perubahan energi. Ya, tapi ini kecenderungan. Kecenderungannya relatif karena dibandingkan dengan yang lainnya. Kecenderungan relatif suatu atom
untuk menarik elektron, menarik ya ke dirinya sendiri ya, kalau menolak ke orang yang lain. Untuk menarik elektron ketika atom itu secara kimia digabungkan dengan atom lain. Jadi kata mudahnya adalah elektron ikatan. Ya, kan itu ketika dirinya, ketika atom itu secara kimiawi digabungkan dengan atom lain, artinya kan dalam ikatan kimia kan digabungkan dengan atom lain itu kan membentuk ikatan kimia ya. Nah, maka itu yang disebut dengan keelektronegatifan. Jadi kalau tadi kan sendirian tidak berikatan. Ya, afinitas elektron itu bicara tentang energinya, perubahan energinya ketika menarik satu elektron atau satu mol elektron. Gitu ya. Kalau ini kecenderungan ini untuk menarik elektron yang mana? Elektron yang berikatan. Contohnya apa? H dengan Cl berikatan. Apakah pasangan elektron ikatan itu ada di tengah-tengah antara H dan Cl? Tidak, Bu. Tidak. Lebih mengarah ke mana? Ke Cl. Ke Cl. Mengapa? Karena elektronegatifan Cl lebih besar daripada H. Nah, itu kan dibandingkan. Ini relatif, makanya dikatakan kecenderungannya relatif ya, dibandingkan dengan, kalau dalam HCl berarti Cl dibandingkan dengan H atau H dibandingkan dengan Cl. Cl lebih besar, elektronegatifannya lebih besar, maka dia menarik elektron ikatannya secara lebih kuat. Jadi oleh karena itu Cl menjadi relatif negatif dan H menjadi relatif positif, tapi tidak benar-benar menjadi ion positif. Cl juga tidak menjadi ion Cl, bukan. Ini masih relatif karena ikatannya masih ikatan kovalen. Bukan berupa ion Cl, bukan. Baik. Nah, ini sangat sigap ketika temannya keluar, ini muncul lagi yang lainnya. Nah, ini yang saya inginkan, begitu ya. Jadi ditangani. Bagus. Ada perbedaan nggak kalau untuk keelektronegatifan selain dari buku Witten, adakah yang lainnya? Kalau di buku Chang katanya tidak ada, oke. Lalu di buku... Izin menyampaikan, Bu. Ya, silakan. Untuk di buku Silverberg sendiri, sebenarnya ada pembahasan soal keelektronegativitas. Cuman di PPT yang ditampilkan itu tidak ada karena elektronegativitas itu dibahas di bab selanjutnya, di bab 9 tentang ikatan kimia. Di sini dijelaskan bahwa elektronegativitas itu untuk membonding itu mengikat atom pada yang sharing pair menyalurkan elektronnya begitu. Kemudian sedangkan untuk elektron afinitas elektron biasanya menghasilkan anion gitu. Nah, unsur-unsur yang memiliki elektronegativitas yang tinggi itu akan mempunyai energi afinitas yang lebih negatif begitu, Bu. Energi aktivitas. Afinitas elektron. Oke. Tapi itu dua hal yang berbeda ya, tapi sejalan gitu ya. Tapi iya, Bu. Oke. Yang satu bicara tentang perubahan energinya, yang satu bicara tentang kecenderungannya, begitu ya. Itu ada di buku apa, Kang Rifki? Zumda? Di buku Silverberg, Bu. Oh, Silverberg. Oke. Hanya di slide yang ditayangkan oleh teman-teman kelompok 2 tidak ada gitu, karena adanya di bab setelahnya ya, gitu ya. Okay. Karena ya, Bu, ada di selanjutnya begitu. Iya, di setelahnya ke selanjutnya. Iya, Bu. Ada di bab selanjutnya gitu. Iya, Bu. Oke, terima kasih infonya ya, Kang Rifki. Jadi ini meskipun tidak dibahas di bab yang sama, tapi karena ini merupakan sifat periodik, maka itu menjadi salah satu yang dibahas di sini ya, di
Sifat periodik unsur. Apa yang dimaksud periodik? Coba sebentar. Apa yang dimaksud periodik? Sifat periodik unsur. Apa yang dimaksud periodik? Maksudnya apa sih sifat periodik unsur itu? Mengapa tidak dikatakan sifat unsur saja gitu, tapi ada kata periodiknya? Izin menjawab, Bu. Boleh? Periodik itu yang sepengetahuan saya itu apa namanya? Kenapa disebut tabel periodik itu untuk menghimpun misalkan beberapa unsur dengan kemiripan sifat yang sama begitu, Bu. Dari afinitas elektronnya, elektronegativitasnya dan lainnya begitu, Bu. Oke, ada lagi yang lainnya? Ini tolong diperbesar, terlalu kecil. Saya agak kesulitan membacanya. Oke. Sifat periodik unsur. Tadi kata Kang Rifki sudah ya, jadi ada pengelompokan beberapa unsur berdasarkan sifatnya gitu ya, kalau saya salah tangkap. Kalau saya keliru mohon diperbaiki ya oleh Kang Rifki. Teman-teman yang lainnya ada yang punya pemikiran lain? Saya boleh, Bu? Tentu saja, Teh Eka. Silakan. Periodik unsur ya, Bu. Kan kenapa dikatakan periodik unsur? Karena kan dia berkala gitu, Bu. Disusunnya berdasarkan nomor atomnya. Jadi berkala gitu dari yang terkecil ke terbesar. Gitu, Bu. Oke. Saya, misalnya gini ya kata-kata lainnya. Saya mengunjungi orang tua saya secara periodik. Secara berkala. Setiap bulan sekali. Jadi setiap bulan saya akan ke sana. Gitu ya. Jadi berkala, dilakukan secara berkala. Ini juga sama. Ketika atom-atom ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, ketemu lagi sifatnya, misalnya Li ya, terus ke apa sih Be dan seterusnya, ketemu lagi dengan Na, ya sifatnya mirip. Nah itu sifatnya mirip secara berkala. Gitu. Jadi bukan antara Li dengan Be gitu, bukan, akan tetapi ketemu laginya secara berkala dengan Na. Kemudian naik lagi, secara berkala ada lagi dengan K. Gitu ya, jadi maksud periodik itu ya secara periodik, secara berkala. Sifat-sifat itu disusun. Oke. Bagus ya, menjadi dari beberapa orang, kita bisa memahami ya seperti itu. Disusunnya berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau pada zaman pemikiran Mendeleev, bagaimana Mendeleev? Tabel periodik Mendeleev disusun berdasarkan apa? Masa atom, Bu. Nomor massa, Ibu. Masa, Ibu. Nomor massa. Massa atom. Sebenarnya. Nomor massa atau massa atom? Bayangkan coba di sini, mana slide mana yang mengatakan tentang tabel periodik Mendeleev. Nah, cari slide yang mana? Geser. Dan kok nggak ada ininya, nggak ada Mendeleev. Ini ada nih Mendeleev. Isinya apa? Nggak ada isinya ini mah. Boleh di Silverberg dulu. Oke, Silverberg katanya. Nah itu. Tabel periodik. Kalau di buku, nah ini ya. Kalau di buku-buku Iya. disebutnya sistem periodik atau tabel periodik. Maaf, Bu. Apa putus-putus? Oke, aduh gimana ya, sebentar. Saya udah on ya. Udah off. Oke. Tidak, Bu. Sudah tidak. Oke. Nah, maksud saya hanya ingin tahu saja. Kalau di buku Silverberg disebutnya sistem periodik atau tabel periodik. Tabel periodik, Bu.
Tabel periodik. Di buku-buku lain yang tadi dibahas? Witten, Zumdahl, itu apa? Sistem periodik atau tabel? Tabel periodik, Bu, kalau di buku Ceng. Tabel periodik. Lalu di Zumdahl? Tabel periodik juga. Tabel periodik atau sistem periodik? Tabel periodik. Oke. Jadi sekarang istilahnya sudah menjadi tabel periodik ya, kalau dulu masih sistem periodik. Jadi kalau kita ingin mengikuti apa yang dicantumkan di buku-buku general chemistry, mungkin tabel periodik lebih tepat ya. Hanya saya tidak tahu kalau KD di kita masih sistem atau tabel. Itu juga apa namanya, kita sejalankan saja gitu ya. Coba lihat KD-nya apakah masih sistem periodik. Jadi ternyata di KD-nya pun kita lihat sudah diupdate ya. Jadi tabel periodik unsur. Tapi di slide yang Anda gunakan masih sistem periodik. Jadi memang itu dipertukarkan ya, masih dipertukarkan. Kadang sistem, kadang tabel periodik, tapi memang dalam bentuknya tabel gitu ya, sehingga orang-orang mengatakan bahwa itu tabel periodik unsur. Oke. Nah, sekarang coba lihat tabel periodiknya. Bentar. Mana tabelnya seperti apa? Nah, ini ya salah satu contohnya. Ini kan tabel ya, berupa tabel gitu. Tapi coba kita lihat yang bawah. Yang bawah itu apa sih? Yang ada di bawah dipisah. Lantanida aktin. Lantanida aktinida. Kenapa tidak disatukan dalam tabel periodik yang di atasnya? Jadi bersatu gitu. Kenapa tidak dicantumkan di atas saja dengan yang lain? Jadi kita tahu secara utuh gitu tabel periodik unsurnya. Kalau ada siswa yang nanya begitu gimana? Ada tidak buku-buku yang Anda analisis tidak seperti ini gitu, tabel periodiknya ada yang seperti ini versinya, tapi ada juga versi lainnya gitu, ada tidak? Lantanida, aktinida, ini kan juga unsur-unsur gitu ya, sama. Yang atas juga unsur-unsur, tapi kenapa dipisah gitu? Semuanya kan ini pada umumnya dipisah, tapi ada keterangan enggak? Kenapa dipisah? Dan kalau digabung bisa enggak gitu ya? Kalau digabung, kalau bisa seperti apa? Nah, yang tadi tabel periodik atau jangan ini. Nah, kenapa pindah-pindah mau cari yang lain? Oke. Yang barusan itu menjelaskan apa yang saya tanyakan. Nah, ini jadi kalau mau ya kita membuat tabel periodiknya itu seperti ini. Ada nggak di sini Lantanida? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Masa tidak ada? Ada Bu yang blok F. Nah, itu ya itu Lantanida. Kemudian aktinida hanya tidak dikatakan, tidak ada kata-katanya. Yang ini Lantanida, yang ini aktinida, yang ini transisi, ini golongan utama. Tidak seperti itu, tapi ini hanya berdasarkan blok. Blok apa? Blok elektron ya, elektron apa namanya keluar lah, karena seperti begitu. Nah, jadi kalau misalnya sebenarnya begini, itu tabel periodiknya itu. Tapi disimpan di bawah, tapi kan di sana tuh ada garis ya ke bawah. Itu sebetulnya kalau kita mengisi Lantanida, aktinida itu di sini kita boleh isunya seperti ini, jadi lengkap, tidak ada yang di luar. Tapi sebetulnya karena ada yang terlalu gitu. Jadi kalau kita masukkan tuh nggak muat, betul itu alasan teknis ya, gitu.
Tapi ya memang begitulah cara orang mengekspresikan periodik. Jadi kalau mau utuh ya seperti ini. Ya, ini bloknya kan ini golongan 1A, kemudian 2A, dan seterusnya itu dengan bloknya ya. Ini MS gitu, kemudian ini D, kemudian ada P, kemudian ada F. Nah itu ya, jadi itu merupakan pengelompokan unsur berdasarkan elektron terluarnya. Oke. Tadi lanjut, tadi sampai saya mau hampir lupa. Tadi ada pertanyaan dari siapa yang tentang apa yang kedua setelah afinitas elektron tuh? Kestabilan ion. Iya, silakan. Saya tadi lupa lagi. Silakan, dilanjut. Baik, Ibu. Untuk penjelasan selanjutnya, Ibu, mohon sebelumnya boleh izin masuk mengenai afinitas elektron. Izin menambahkan sedikit. Nanti telah buka-buka lagi di buku, ternyata ada juga sebenarnya ada juga di buku Cheng mengenai penjelasan afinitas elektron, bahwa afinitas elektron itu tidak semuanya negatif, itu juga sebenarnya ada. Oh, iya. Dan sama Ibu sama buku Silberberg. Jadi kalau di buku ini memang tabel periode semuanya afinitas elektron di jenis itu kadang-kadang ada di mana gitu, jadi harus dibaca, benar-benar dibaca dulu gitu. Di sini penjelasannya, afinitas elektron oksigen memiliki nilai positif 141 kJ per mol gitu, dan yang berarti bahwa prosesnya ya gitu Ibu, jadi afinitas elektron juga ada yang positif gitu, contohnya oksigen. Berarti belum selesai ya yang tadi itu di slide itu hanya mengutip satu kalimat tapi tidak membaca kalimat yang lainnya yang ternyata sama dengan buku-buku yang lainnya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau kita hanya membacanya sebagian, maka kesimpulan kita, oh semuanya negatif. Padahal ternyata Chang tidak mengatakan semuanya. Ada penjelasannya. Bagus, Santi. Nah, seperti begitu. Jadi ini pembelajaran ya kalau bagaimana cara kita menganalisis supaya kitanya paham gitu. Maksudnya jadi kan ditanya tuh buku tuh, misalnya kita membaca afinitas elektron adalah negatif dari perubahan energi yang menyertai apa gitu ya misalnya. Nah, jadi kan bisa ya gitu selalu negatif. Coba penasaran kan? Ingin tahu datanya, coba lihat misalnya datanya. Nah, tadi kan sudah disayangkan, oh ternyata ada yang positif juga. Nah, baca di kalimat-kalimat lainnya, oh iya ternyata nggak begitu. Mungkin tadi yang dikatakan Kang Rifki, pada umumnya negatif, tapi coba lihat yang lain, ternyata ada kasus-kasus di mana nilainya positif. Bagus Teh Santi ya. Jadi menambahkan seperti itu untuk semakin menguatkan kita bahwa oh itu tuh umumnya bukan selalu. Kalau begini kan jadi ditafsirkannya selalu gitu ya, selalu negatif, padahal ternyata Chang sendiri mengatakan itu gitu ya, ada keterangan lainnya. Berarti tambah jelas ya. Oke, tambah pendukung nih. Oke, baik. Silakan dilanjut, Teh Santi. Ibu mau izin masuk dulu boleh? Oh, atuh, yuk. Ibu izin masuk buat yang terkait buku Chang tadi. Elektronegatifan. Nah, sama sebelumnya, jadi ada di ikatan kimia, tapi ada terkait elektronegatifan juga gitu. Oke, baik. Berarti ada ya, masa sih tidak ada? Makanya karena itu kan sifat periodik ya, salah satu sifat periodik unsur, sehingga sebaiknya memang dibahas meskipun itu pada bab yang berbeda. Jadi kita tidak melihat kajiannya apa, yang sifat periodik apa saja. Misalkan ya tadi kan jari-jari sudah energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegatifan gitu ya, mungkin itu juga bisa digabungkan di sini gitu, karena saat membahas ikatan kimia kita tidak secara spesifik membahas keelektronegatifan begitu ya, sebaiknya gitu digabungkan. Terima kasih infonya ya, itu info yang bermanfaat bagi kita. Oh ternyata ada. Kalau Bapak ada di sini mungkin dia udah protes dari tadi. Wah, saya tidak mengatakan itu yang saya katakan, saya menyampaikan yang lainnya misalnya ya. Atau tadi ke elektronegatifan, loh
gitu ya, tapi di bagian yang selanjutnya begitu ya. Jadi kalau ada orangnya yang udah protes lebih ini lagi ya, lebih lengkap, lebih jeli. Jadi ini memberikan pengalaman bagi teman-teman semuanya ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya kembali ke Ibu Santi, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Untuk penjelasan sekarang mengenai kestabilan ion ya. Boleh ke teman-teman yang di Tadi pertanyaan siapa Bu Santi? Linda Ibu. Boleh diulang ya. Lindanya masih hadirkah di sini? Tolong ulangi. Kepada Ibu Linda dipersilahkan untuk mengulangi pertanyaannya. Ibu Linda. Ya, San, kenapa? Pertanyaannya tadi yang nomor 2, kestabilan ion. Nggak jadi, San. Afinitas aja. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Linda. Untuk selanjutnya, boleh kepada teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh dari soal, seperti yang tadi ya. Dari soal, gimana? Boleh. Soal tes. Iya, boleh banget. Untuk soal, nanti kita diskusikan bersama. Mungkin di soal-soal ada yang masih ragu. Yang tadi, yang Mendeleev, berarti Mendeleev itu disusun berdasarkan, pada periodiknya disusun berdasarkan apa? Kenaikan nomor massa. Oh iya, di sini ada soal nomor 2. Tabel periodik Mendeleev disusun berdasarkan kenaikan nomor massa. Benar atau salah? Iya, benar atau salah? Bang ya, benar. Nah, Alasannya karena yang saya baca dari buku Cheng ini, Mendeleev mengusulkan penggolongan unsur berdasarkan sifatnya dan masih berdasarkan nomor massa. Begitu mungkin. Coba sebentar. Barusan yang disampaikan kita lihat di buku Chang-nya. Lihat, coba slide awal kalau Chang ya. Buku yang pertama kan dari teman-teman kelompok ini. Mana ada tidak? Tabel periodik yang disusun oleh Mendeleev itu berdasarkan nomor massa, kata Chang. Nah, Ibu maaf, kebetulan di sini karena di sini saya cuma memasukkan ini aja, sejarahnya sedikit karena lihat di HD-nya tidak ada sejarah mengenai tabel periodiknya, jadi masukannya hanya sedikit. Tapi mana, betul nggak? Coba teman kelompok berapa ya yang menggunakan buku Chang? Kelompok 1 ya kalau tidak salah. Coba dibuka, dibaca. Mendeleev ada nggak berdasarkan apa ya beliau mengelompokkan unsur selain dari kemiripan sifat juga dari kenaikan apa? Apakah nomor atom, nomor massa atau massa atom? Belum selesai. Ini ke sana ke sini dulu yang Chang itu. Jadi nggak jelas, tapi ada memang nggak lengkap. Nah, ternyata ada. Versi awal tabel periodik memiliki beberapa ketidakkonsistenan yang mencolok. Misalnya, massa atom argon 39,95, satuan massa atom lebih besar daripada kalium. Padahal di tabel periodik modern, argon dulu.
Padahal massa atomnya lebih besar daripada kalium. Coba tafsirkan dari kalimat tersebut, berarti berdasarkan apa Mendeleev menyusun tabel periodiknya? Coba dari buku yang lain. Seperti apa? Ibu izin masuk. Silakan. Mendeleev berdasarkan massa atom, Ibu. Massa atom, katanya nomor atom. Di sini dibaca lagi massa atom, Ibu. Oke, di buku apa tuh? Masih di buku Ceng. Nanti kurang ini Bu, kurang teliti massa atom nomor massa, jadi langsung aja Nomor- benar gitu. Oke, bedanya apa massa atom dengan nomor atom? Sama atau beda? Unsur-unsur pada tabel periodik yang digunakan saat ini urutannya berdasarkan nomor atom, sedangkan tabel Mendeleev menggunakan massa atom. Itu ada tuh ya, itu di kelompok 3 tuh ada. Kelompok 3 bukunya apa tuh? Bukunya Zumdahl ya, di Zumdahl juga ada gitu. Berdasarkan kenaikan massa atom, bukan nomor massa. Nah, sekarang berarti bedanya apa? Nomor atom, nomor massa dengan jangan-jangan Anda menganggap sama. Beda, Ibu. Bedanya apa? Bagus. Kalau jumlah total proton sama neutron. Tapi Hah? kalau Bentar. Oh iya, di inti ya. ya, tapi kalau massa atom, massa dari atom Massa dari atomnya gimana? Memang massa atom terdiri dari massa apa saja? Atom mengandung apa saja? Atom mengandung, ya, silakan. Bedanya gimana? Ya, Bu. Massa atom karena atom itu apa namanya mengandung elektron, neutron, dan proton, dan jadi massa atom itu adalah penjumlahan dari ketiganya, Ibu. Akan tetapi, mengapa kalau nomor atom tidak ditambah dengan jumlah elektron? Kenapa hanya yang ada di inti proton dan neutron? Padahal ada elektron. Kenapa nomor massa tidak ditambahkan dengan jumlah elektron? Proton, neutron, elektron, kan gitu ya, di atom itu apa namanya, partikel yang terdapat dalam atom. Kenapa? Kalau massa atom, massa dari proton, neutron, dan elektron. Tapi nomor massa kenapa tidak diperhitungkan tuh elektron, jumlah elektron, hanya proton, neutron, dan hanya jumlah proton dan neutron saja tadi ya disampaikan. Karena massanya terlalu kecil, Ibu. Massa elektronnya. Massa elektron terlalu kecil, berarti tidak ada di nomor massa. Nomor massa hanya untuk yang signifikan massanya, yaitu proton dan neutron. Tapi sekarang kenapa kalau massa atom kok menjadi bilangan bulat? Tidak. Kalau nomor massa, berarti jumlah proton itu kan bulat ya. Demikian pula neutron, bilangan bulat. Kalau massa atom, Bisa koma, Ibu, bisa pecahan. iya, koma-koma kan. Kenapa? Karena menggunakan massa aslinya, Ibu. Iya. Apalagi di struktur atom yang minggu lalu Anda tuliskan tuh di slide-slide-nya. Misalnya oksigen. Mengapa tidak bilangan bulat massa atomnya? Tapi berupa koma-koma gitulah ya. Tapi kalau nomor massa pasti selalu bulat. Karena
apakah atom oksigen, nomor atomnya berapa oksigen? A, Heli, B, B, C. 16. Nomor atomnya 16. 8. 8, Bu. Nomor atomnya 8. Oh ya, maaf. Lalu neutronnya? Neutronnya berapa? Nah, ini boleh lah. Neutronnya berapa? 8. 8 juga. Selalu 8? Selalu 8. Ada yang 8? Atau Anda pernah mendengar, pastilah pernah, isotop. Pernahkah? Pasti. Pernah, Ibu. Bu. Iya. Isotop itu apa? Isotop itu atom yang bagaimana? Boleh beri contoh isotop. Boleh O, boleh C, boleh yang lain-lainnya, boleh H. Ibu izin masuk. Ya, silakan. Kalau yang dari Anda baca, isotop itu adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama, tetapi berbeda nomor masanya. Nomor massa berbeda karena apa? Tadi nomor massa merupakan tadi apa? Selain proton apa? Nomor massa. Neutron. Nah, ya udah. Jadi isotop itu bagaimana? Nomor atomnya sama, berarti unsurnya sama atau beda? Sama, Ibu. Sama, Ibu. Yang beda apanya? Jumlah neutron. Iya. Nah, itu kan jadi karena adanya isotop dengan persentase yang berbeda-beda ya. Misalkan oksigen berapa ya komposisinya, isotopnya, atau karbon berapa. Nah, tapi kan saat mengukur massa atom ya massa atom secara keseluruhan dari isotop-isotop tersebut. Jadi oleh karena itu tadi ya dengan komposisi sekian persen, misalnya karbon 14 misalnya sekian persen, karbon 12 sekian persen, karbon 13 sekian persen, sehingga massa atomnya maka ada 12, sekian sekian sekian. Nah, gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan membedakan nomor massa dengan massa atom. Gitu. Kalau nomor massa ya sudah tadi neutron. Tapi kalau massa atom ya gitu, bukan hanya massa dari satu atom, bukan hanya itu gitu. Bukan seperti itu, tapi termasuk dari isotop-isotopnya. Jadi Mendeleev itu bukan berdasarkan nomor massa, melainkan massa atom. Akan tetapi dia menemukan bahwa ada ketidakkonsistenan ya. Coba ada yang ini enggak di slide ini ada nggak menyatakan itu? Ada kelainan, ada penyimpangan loh. Kok ini tidak sesuai dengan kenaikan massa atom yang tadi argon? Massanya tuh lebih besar daripada kalium. Seharusnya kalium dulu atau argon dulu kalau berdasarkan kenaikan massa atom. Yang lebih ringan dulu atau yang lebih berat? Lebih ringan. Lebih ringan. Kalium dulu tuh, tidak argon dulu, tapi kalium dulu harusnya. Kalau konsisten berdasarkan atom, massa atom argon lebih besar daripada kalium, daripada K. Seharusnya AR dulu, seharusnya K dulu, baru AR. Tapi Mendeleev lebih konsisten, lebih dominan ke arah sifat. Jadi K itu tidak disimpan sama dengan helium, dengan neon, tidak seperti itu. AR juga tidak disimpan sama dengan litium, dengan natrium, tidak seperti itu. Menurut dia itu nggak sama sifatnya, sama sekali berbeda. Jadi meskipun dia berdasarkan kenaikan massa atom, tapi dia langgar untuk hal-hal tertentu seperti K dengan AR. Dia langgar. K tetap disatukan dengan Na. Jadi dia lebih cenderung ke arah sifat. Sifatnya sama nih, mirip-mirip dengan Na dan Li, sama sekali tidak mirip dengan
helium dengan neon. Justru AR yang mirip-mirip dengan helium neon. Nah, jadi meskipun Mendeleev menyusunnya berdasarkan kenaikan massa atom, tapi dia ada pengecualian, tidak konsisten. K dengan AR, kemudian mungkin ada lagi ya di bagian lainnya ditemukan yang menyimpan juga gitu ya, tidak sesuai dengan massa atomnya, tapi tetap dia simpan di tempat sifatnya mirip begitu. Ya itu bahannya ya supaya apa. Terus kalau yang tadi bahwa apa tadi di kelompok berapa saya baca, mungkin di sini juga ada bahwa ke kelebihannya apa? Yang Mendeleev itu kelebihan beliau apa pada tabel periodiknya? Ibu izin masuk. Silakan. Kelebihan Mendeleev dari sebelumnya itu ada dua, yaitu pertama, jadi beliau menggolongkan unsur-unsur dengan lebih tepat menurut sifat-sifatnya. Lalu selain itu, yang sama pentingnya yaitu adanya kemungkinan meramal sifat-sifat beberapa unsur yang bukan. Itu yang keduanya. Nah itu ya hebatnya dia dengan tabel periodik itu, unsurnya belum ditemukan, tapi sudah dia prediksi sifat-sifatnya. Karena ada keteraturan tadi. Jadi ada keteraturan, oh maka unsur nanti ini akan di sini kedudukannya suatu saat kalau ditemukan. Nah, saat itu belum ditemukan. Ternyata tepat, begitu ya. Hanya yaitu itu saja. Jadi kelemahannya itu ada pengecualian dan pengecualian itu hilang ketika digunakan apa? Tabel periodiknya. Kalau massa atom kan ada gitu ya. Ada yang dilanggar. Makanya digunakan apa? Yang terkini. Nomor atom. Sifat ya, tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom. Maka yang tadi itu menjadi sejalan. K dengan AR tidak jadi bertentangan lagi. Gitu karena nomor atom AR lebih kecil daripada K. Gitu ya, apalagi dengan konfigurasi elektron, iyalah gitu ya, udah jauh banget, sangat berbeda antara argon dengan kalium. Nah, kalau dengan tabel periodik modern ini sejalan dengan struktur atom mekanika gelombang. Makanya tadi ada blok S, blok P, blok D, blok F seperti itu. Jadi memang sudah sejalan. Baik, masih ada yang lainnya? Apa lagi? Kita selesai berarti pukul berapa? Kita mulai 1:30, 2 jam karena pretestnya sudah mengambil waktu 30 menit. Oke, berarti kita masih punya waktu 30 menit. Ya. Oke. Lalu apa lagi mau dibahas dari soal atau yang lainnya lah? Atau begini, saya mau minta pendapat Anda ya. Kalau ini bagaimana sih menurut Anda? 1, 2, 3. Bisa. Saya mohon izin share screen, boleh? Saya mau tunjukkan. Oke, terima kasih. Saya share. Nah, ini kan salah satu yang dibahas lah ya, di salah satu slide ada ya. Ini disebut apa ini? Disebut apa nih yang kotak-kotak ini? Bilangan kuantum spin. Diagram. Oke, diagram orbital. Menyatakan apa? Spin. Spin. Bilangan apa? Bilangan kuantum. Bilangan kuantum. Ya, jadi semua bilangan kuantum ada di sini ya. Jadi diagram orbital kita sebutnya. Berarti ini 1s diisi berapa elektron? 2. 2s diisi berapa elektron? 2. Kemudian yang berikutnya apa? 2p. 2p diisi berapa elektron? 6.
harusnya. 2P diisi berapa elektron? 2 elektron di sini. Kalau di sini 2. Sabar, sabar. Totalnya ini berarti ada berapa elektron? 6, Bu. Ada 6 elektron. Berarti 1s2, 2s2, 2p2. Bagaimana orbital kedua elektron pada 1s, orbital 1s? Berlawanan, Bu. Berlawanan. 2s? Sama. Berlawanan. Berlawanan. 2p? Sama. Sama searah. Berarti ini diperbolehkan atau tidak? Tidak. Tidak, Ibu. Kata siapa? Pauli bukan? Pauli, Bu. Pauli apa? Yang dikatakan Ya. Pauli. Yang mengatakan Orbital tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama. Ini yang samanya apa? Ini kan 1s Spin. sama. Ini misalkan elektron pada 1s kan sama-sama di kulit 1 pada orbital s sama kan? Bedanya apa? Berarti 1s ini juga keliru dong. Spinnya, Ibu. Spinnya. Jadi bilangan kuantum yang mana tuh? Mungkin pernyataannya gini, dari Pauli itu untuk itu tuh tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Ya, tidak boleh. Satu sama, tidak boleh persis sama. Gitu ya, 4 bilangan itu. Bilangan 3 boleh sama, tapi yang keempat tidak boleh sama. Jadi, kalau yang 1s, bolehkah seperti begini? Boleh, Bu. Boleh. 2s, Boleh. bedanya apa? Bilangan kuantum yang mana yang berbeda di 1s? Satunya sama, bilangan kuantum utama. S-nya sama. Spinnya berbeda, Ibu. Apanya? Spinnya Spin, berarti bilangan kuantum apa? Simbolnya boleh? S. MS, ya, bilangan kuantum, ya spinnya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk yang 2P, elektron di 2P, apa yang sama? Semuanya sama atau beda? Magnitudenya sama. Semuanya sama. Ada di 2, kulit kedua. Ada di P, menempati P. Kemudian Spin sama. spinnya sama. Semuanya sama. Berarti ini dilarang oleh Pauli. Gitu ya? Bagus ya, sekarang begini. Kalau begini bagaimana? Boleh. Boleh. Kata siapa? Kan ada aturan-aturannya kalau untuk menulis. Aturan, Bu. Aturan Hun gimana katanya? Yang pengisian elektron pada orbital itu harus 1 per 1, Ibu. Terus, hanya itu sajakah? Apa ya, Bu? Boleh lihat di bukunya. 1 per 1, iya gitu ya, kata Hun seperti begitu. Lalu, hanya itukah? Yang lain boleh menambahkan ya, boleh buka buku ini. Apakah cukup seperti itu? Berarti dibolehkan dong. Ini sudah mengisi 1 per 1. Kalau Anda buka bukunya, tinggal cari Hun. Pasti langsung kebuka tuh. Di buku apapun. Kan filenya PDF ya. Buku-buku itu. Hun, keluarlah Hun. Tinggal dibaca terus dimaknai. Boleh Anda baca dulu, terus terapkan ke sini. Bolehkah? Kan begitu ya.
Halo? Masih di sinikah Anda? Masih, Bu. Masih. Ibu. Saya khawatir saya sinyalnya enggak bagus. Silahkan, barangkali sudah ada yang membuka atau menambahkan tadi yang disampaikan. Bolehkah kita menuliskan diagram orbital seperti ini untuk C ya, atom C dengan nomor atom 6. Berarti 1s2, 2s2, 2p2. Boleh Ibu, boleh ditulis seperti itu. Coba gimana katanya? Tahun bagaimana? Kan katanya elektron itu harus diisi tiap satu sel itu harus satu dulu gitu, satu persatu. Lalu kemudian berpasangan. Hanya itu saja? Satu dulunya bersyarat tidak? Dulunya yang tadi ya balik lagi ke Pauli kali Bu, yang nggak boleh spinnya nggak boleh sama. Lah kan ini udah orbitalnya beda, PX, PY, PZ. Kan beda L-nya. ML. Coba yang lainnya, coba. Boleh dibacakan dari buku apa, terus kata-katanya seperti apa, boleh dibacakan. Kalau begini Izin menjawab, Ibu. Oke, saya pakai yang lain. Jadi di buku Cheng yang saya baca itu kan aturan Hund tuh menyatakan kalau misalkan susunan elektron di subkulit yang paling stabil itu kan yang memiliki nomor paralel spinnya yang paling besar gitu, Bu. Nah, terus di sini juga disebutkan gitu ada yang mirip gitu kasusnya antara yang tadi yang atas bawah 1 2 sama yang atas. Nah, sebenarnya katanya tuh kalau menurut teorinya mah bisa. Cuman si atas-atasnya itu lebih di prefer lah gitu, Bu, istilahnya. Nah, berarti ada syaratnya. Orbitron mengisi orbital tadi setengah penuh dulu ya. Satu ke satu kan gitu dengan spin sama. Itu yang lebih dipilih, kan prefer lebih dipilih dibandingkan dengan ini. Gitu. Jadi enggak dipilih ya. Menurut Hun itu enggak. Nah, sekarang ke sini. Kalau yang pertama bagaimana? Kelihatan nggak saya menunjuk? Menunjuk. Nah, untuk yang pertama, kira-kira ini sejalan nggak dengan aturan-aturan penulisan? Sejalan, Ibu. Sejalan. Jalan. Kalau yang kedua, yang berikutnya? Jalan juga Ibu. Sejalan, karena dengan spin yang sama kan? Iya. Ya, spinnya kan sama. Spinnya sama. Yang ketiga? Tidak. Sejalan. Sejalan Ibu. Alasannya? Spinnya sama Ibu. Selain spinnya sama. Pengisiannya masih berurutan. Kenapa pengisiannya boleh? Yang berikutnya. Alasannya dulu. Tingkat energinya sama, Bu. Tingkat energinya sama. PX, PY, PZ sama. Degenerate, makanya dikatakan tingkat energinya sama. Jadi artinya mau Z, mau Y, mau X sama. Oleh karena itu tidak ada larangan. Gitu ya. Demikian pula untuk yang berikutnya. Yang berikutnya itu hanya saja memang tidak biasa gitu. Tapi kenapa tidak gitu?
Yang paling kan adalah yang pertama. Tapi jangan sampai mengatakan bahwa oh harus begitu. Wah, mana yang melanggar untuk yang kedua? Aturan mana yang dilanggar? Yang ketiga, aturan mana yang dilanggar? Tidak ada. Tidak ada yang dilanggar. Gitu ya. Jadi boleh. Akan tetapi memang yang pertama itu yang paling biasa. Untuk apa ya? Untuk mudahnya saja gitu ya. Untuk mudahnya di X dulu, katakanlah kita yang tengah itu di Y gitu. Padahal tingkat energinya sama, degenerate. Oleh karena itu nggak masalah ya, mau yang mana-mana juga. Oke, ini tambahannya sama aja. 2P1 kan ada di A boleh, di Y boleh, C boleh. Spinnya kebalik boleh. Ini sama ya dengan apa yang ada di soal. Masih ingat mungkin ya soalnya. Nah mungkin itu ya tambahannya bahwa oke lah kita yang jarang mungkin ya disampaikan di buku, mungkin ada gitu ya di buku tertentu mungkin ada penjelasan tersebut, akan tetapi hampir di kebanyakan buku tidak dinyatakan secara eksplisit seperti itu gitu ya, seperti yang tadi kita bahas. Baik, masih ada yang mau disampaikan atau mau kembali ke soal lagi? Tentu saja sangat. Nah ini konfigurasi elektron. Yang correct responsesnya itu sedikit. Jadi begini, konfigurasi elektron, atau saya tayangkan saja ya biar sekalian. Bentar. Mana? Konfigurasi elektron. Bentar. Mana sih? Saya mohon izin untuk share screen lagi ya dari soal yang sudah Anda kerjakan. Nah, ini konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 lebih stabil. Lebih disukai kalau lebih stabil kan daripada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Berarti yang 4S1, 3D5 setengah penuh gitu ya. Setengah penuh. Di 4S-nya setengah penuh di D5-nya. Kemudian di 3D-nya. Kemudian kalau ini 4S2 penuh, tapi 3D4-nya tidak gitu ya. Nah, katanya demikian juga konfigurasi elektron 1S2, 2S1, 2P6 lebih disukai daripada 1S2, 2S2, 2P5. Karena apa? 2S1 kan hanya satu elektron. Berarti ada aja kan yang stabil itu yang penuh atau setengah penuh. Katanya gitu ya. Itu 1S2, 2S1, 2P6 lebih disukai daripada 1S2, 2P5. Dan jawaban Anda bagaimana? Benar, Bu. Benar, Ibu. Benar, kenapa benar? Kalau ini berarti nomor atomnya berapa yang ini? 1s2, 2s1, 2p6. 9. 9. 1s2, s2, 2p5. 9 ya? Nomor atomnya 9. Nomor atom 9 itu apa? A, heli, B, B, C, no. N bukan Masa? A, heli, B, B, C, N, O, F. Yang 9 kan F ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Jadi sebetulnya jawabannya adalah salah. Karena apa? Karena ada nggak konfigurasi elektron untuk yang warnanya 9 seperti ini? Ada nggak buku yang menuliskan seperti ini? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Hanya berlaku pada logam. Kenapa? Bukan di kulit D. Iya, kenapa? Kalau di transisi yang lebih disukai itu yang seperti itu. Kalau diutamakan tetap saja kita coba di berbagai buku yang Anda baca, pasti konfigurasi elektron untuk unsur yang nomor atomnya 9, pasti 1s2, 2s. Pernah dituliskan 1s2, 2s1, 2p6.
Nggak ada buku yang menuliskan begitu. Tapi kalau untuk yang unsur tadi ada 4S1 dan 3D5, nah itu iya seperti itu gitu. Mengapa? Jadi kita ini tidak generalisir ya. Oh berarti penuh setengah penuh semuanya, iya lebih disukai, lebih stabil. Ternyata tidak. Hanya untuk, coba masih ingat nggak yang spektrum atom hidrogen saat membahas perpindahan elektron dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, atau dari 4 ke 3, dengan dari 3 ke 2, dengan 2 ke 1, apakah sama? Tidak. Tidak. Terus kalau ke sini, kira-kira semakin ke kulitnya semakin luar, 3D, 4S, itu seperti apa? Dari kulit 1 ke kulit 2, dari 2S, kemudian ya dan seterusnya lah. 4S, 3D, bagaimana? Perbedaan energinya bagaimana? Hampir setara, Bu. Ya, jadi sangat dekat 4S dengan 3D itu. Jadi tidak seperti dari ini 2S ke 2P. 2S ke 2 perlu energi yang cukup gitu. Jadi yang stabil itu ya sudah 1S2, 2S2, 2P5. Tapi untuk unsur-unsur yang tadi seperti ini ya, yang transisi seperti ini, nah ini dimungkinkan karena antara 4S dengan 3D itu perbedaannya kecil, jadi pindah ya menjadi penuh dan atau setengah penuh, ini yang lebih stabil. Gitu ya, jadi kita tidak menggeneralisir untuk yang utama juga seperti itu, ternyata tidak. Kita temukan di buku-buku menuliskan 1S2, 2S1, 2P6, nggak ada. Begitu ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang mau? Afinitas elektron merupakan kemampuan atom dalam menarik elektron. Tentu bukan ya, itu mah beda lagi. Kalau afinitas berhubungan dengan tadi perubahan energi ya yang terjadi ketika mengambil satu elektron. Ya, begitulah ya kira-kira. Ini kelihatannya banyak yang benar. Kalau ini gimana? Betul apa keliru? Boleh atau tidak? Keempat, bilangan kuantum yang mungkin untuk sebuah elektron pada orbital 2s, pada keadaan dasar nih ya. N-nya 2, L-nya 0, ML-nya 0. Negatif setengah. Bolehkah? Pada keadaan standar seperti itu? Ya. Tadi kan yang apa namanya yang aturan Hund ya, nggak masalah. Kalau ini pada keadaan dasar boleh tidak seperti begini? 2P1. Nah, 1 elektron di P boleh nggak di tengah-tengah? Boleh. Boleh. Ya. Iya. Karena kan degenerate ya, tingkat energi 2PX, 2PY, 2PJ sama gitu. Jadi silahkan di mana saja gitu. Tidak harus di yang pertama saja. Yang ini masih ada kesulitan nggak yang gini-gini? Ada ion Y2-. Konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Berarti unsur Y ini pada tabel periodik unsur terletak pada periode berapa, golongan berapa. Apakah sudah betul periode 3 dan golongan 6A? Sudah betul, Ibu. Seharusnya enggak, Ibu. berarti Y-nya sendiri
Gimana nih? Kalau periode 3-nya cocok atau tidak? Y2 artinya telah menerima atau melepas elektron Y-nya. Menerima. Menerima. Iya. Berarti Y-nya asalnya jumlah elektronnya ada berapa? 3p4. 3p4 ya yang terakhirnya. Berarti golongan berapa? Periode berapa? Berarti benar atau salah? Benar. Oke, benar ya, 6A, bukan 8A. Karena 3S2, 3P6 asalnya 3P4. Atomnya ya, unsurnya, unsur Y-nya, atom Y-nya. Oke, berarti ada masalah lah ya untuk yang seperti itu. Nomor massa bisa berupa bilangan bulat ataupun pecahan. Tadi sudah ya. Makin besar energi ionisasi, makin sukar melepaskan elektron. Benarkah? Benar, Bu. Banyak yang benar ya. Dalam satu golongan dari kiri ke kanan, energi ionisasi makin besar. Salah, Bu. Salahnya di mana? Karena Harusnya. golongan itu dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan. Oke, nah itu yang tidak bisa membedakan golongan dan periode ya. Oke. Ketika atom F dengan nomor atom 9 menerima 1 elektron, maka jumlah elektronnya menjadi 10, sama dengan jumlah protonnya. Benarkah? Protonnya tetap Yang salah, yang seharusnya adalah elektronnya 10, protonnya 9. Protonnya tidak berubah ya. Protonnya tetap 9. Muatan proton positif negatif. Positif. Muatan elektron positif negatif. Negatif. Berarti negatif berapa? Negatif 1, Ibu. Negatif 1. Kalau ini jumlah elektronnya 10. Negatif berapa? Elektronnya ada 10, berarti negatif berapa? Negatif 10. Negatif 10. Protonnya ada berapa? 9. 9. Berarti positif berapa? Positif 9. Positif 9. Negatif 10 dengan positif 9. Berarti muatannya? Nah, negatif 1 itu jelas muatannya. Dari mana negatif 1? Gitu ya, karena jumlah elektron lebih banyak 1 dibandingkan dengan jumlah proton. Jumlah elektron, muatan elektron negatif, negatif 10. Muatan proton positif, berarti positif 9. Jadi, ion F-nya akan berupa F min. Gitu ya. Oke. Jadi katian lebih kecil, banyak yang benar. Oke lah, kayaknya ini udah bagus. Nah, mungkin itu ya. Kecuali kalau misalnya ada lagi yang mau disampaikan, penasaran atau apa gitu ya, untuk hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pada periodik unsur khususnya ya. Dan ini berhubungan dengan konfigurasi elektron. Masih adakah yang penasaran? Mau disampaikan? Mau ditanyakan? Boleh untuk teman-teman kelompok 2, boleh juga untuk yang lainnya. Minggu depan apa? Hari Senin yang akan datang tentang apa? Ikatan kimia, Ibu. Ikatan kimia, oke. Nanti kita bahas, mudah-mudahan tidak ada gangguan apa-apa, berarti kita akan kembali tetap ya di hari Senin sesuai dengan jadwal semua. Tadi saya lihat ini Ibu Fatima sempat angkat lisennya, cuma tadi itu banyak yang berkomentar juga. Barangkali ada yang mau disampaikan yang berbeda gitu atau bagaimana? Halo, Fatima? Tadinya tentang apa? Asalnya tentang apa? Gimana?
Coba ini dari buku apa, Fatima? Mungkin Boleh ditayangkan? dari Silberg ya, Bu? Boleh ditayangkan supaya melihat ya. Boleh bukunya, boleh slide-nya. Lebih ini kalau bukunya akan lebih pas. Karena siapa tahu ini penafsirannya berbeda. Tapi oke lah, bagian slide yang manakah? Silberg. Oke. Coba bukunya, apakah begitu kata-katanya? Betul, Bu. Seperti begitu. Oke. Cuma Jadi, ini tabelnya mana? Oh, enggak secara langsung. Oke. Coba nggak ada ya. Coba balik lagi ke yang tadi. Kata-kata yang 52. Tabel periodik modern. Ya. Tabel ini, nah, tabel ini itu berarti kalau dalam hal ini ya di slide ini. Tabel periodik modern berarti mencakup 52 elemen yang tidak diketahui pada tahun 1870. Dan juga penyusunan elemennya bukan didasarkan oleh massa atom, tetapi berdasarkan nomor atom. Berarti ini jauh lebih akurat untuk memprediksinya, gitu ya, dibandingkan dengan yang nomor tadi Mendeleev. Baru beberapa ya yang secara eksplisit gitu ya disampaikan. Mungkin begitu ya. Jadi seperti itu tabel periodik modern tidak saat dulu tahun 1870 belum ditemukan. Masih banyak gitu ya. Mungkin sekarang bukan 52 lagi ya sekarang. Nggak tahu ya. Sudah berapa. Sekarang tabel periodik unsur sudah mencakup berapa sampai berapa unsur? Yang terkini? Kalau di sini sampai berapa? Di buku ini? Atau di buku Chang, atau di Witten, atau sampai nomor berapa? Kalau yang dari saya ketahui ya di nyari-nyari itu sampai 127, Bu, termasuk unsur-unsur sintesis. Jadi nanti ya dilihat lagi, tapi itu kan bisa diprediksi ya menurut tabel periodik modern itu. Jadi kalau ini misalnya ini nomor atomnya sekian, sifat-sifatnya akan mirip dengan ya unsur-unsur di atasnya ya, kemiripannya. Semakin ini lagi ya, semakin banyak yang bisa diprediksi secara lebih akurat karena sudah sejalan ya dengan nomor atomnya. Oke, Fatima, terima kasih ya sudah tadi menyampaikan untuk konfirmasinya seperti itu. Baik, sama-sama. Masih ada yang mau disampaikan dari teman-teman yang lainnya? Sudah cukup? Baik, berarti nanti kita bertemu lagi insya Allah hari Senin, akan tetapi tugasnya tetap di-upload hari Jumat, supaya ada waktu bagi kita untuk mempelajari satu sama lain ya, hasil pekerjaannya, terutama untuk kelompok 3 berarti ya, yang membuat video presentasinya. Insya Allah ya kita bahas bersama-sama seperti ini, gitu ya. Jadi Anda sendiri mengkonfirmasi dari bukunya, menurut bukunya begini begitu, boleh ditayangkan buku aslinya ketika kita membahas apa benar gitu ya. Menurut A bahwa ini tuh begini begitu, boleh nanti ditayangkan ke bukunya. Itu sekali lagi terima kasih ya atas kehadirannya, atas partisipasinya. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat. Insya Allah kita bertemu lagi pada hari Senin sesuai jadwal kita. Ya, jadi itu dengan membaca, kita akhiri bersama-sama ya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.